Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi ini, di mana Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami rindu membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau berkati kami Tuhan, supaya firman ini boleh menguatkan kami, memberkati kami semua yang mendengarkan. Segala puji hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini terambil dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-39. Demikian pembacaan firman. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Di mana kejadian ini pada saat itu, pada saat murid-murid Yesus naik ke perahu, mereka melakukan perjalanan bersama dengan Yesus. Tapi pada waktu itu, pada saat pertama mereka berangkat, semuanya berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan pada saat Yesus tertidur, ternyata ada badai yang melanda kapal atau perahu mereka. Lalu murid-murid Yesus yang tadinya bersama-sama dan mengenal dan tahu bagaimana Yesus, itu pun mereka ketakutan lalu bertanya, "Kenapa kok kami dibiarkan? Ayo bangun." Seolah-olah seperti itu, mereka seolah-olah menganggap bahwa Yesus itu tidak peduli. Jadi murid-murid Yesus semuanya itu karena sudah dalam ketakutan karena badai itu, mereka merasa bahwa Yesus tidak memperhatikan, tidak mempedulikan mereka. Tetapi angin itu menjadi reda pada saat Yesus dibangunkan oleh murid-murid, dan angin itu benar-benar menjadi reda sehingga mereka pun semua terkagum, siapakah ini, sehingga angin pun tunduk kepadanya. Mungkin kita juga terkadang seperti murid-murid Yesus, yang dimana memang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah dalam kehidupan kita, yang terkadang juga membuat kita seolah-olah tidak percaya, seolah-olah punya rasa ketakutan. Apakah Yesus ini tidak memperhatikan kami atau tidak memperhatikan aku? Tetapi sesungguhnya badai itu terjadi bukan kebetulan, tetapi bersama dengan Kristus, badai dalam kehidupan itu bisa tetap selalu ada. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan apabila kita dekat atau mengikuti Kristus atau Yesus ada dalam hidup kita, Yesus tidak pernah mengatakan di dalam kebenaran firman bahwa masalah itu akan tetap tidak akan kita hadapi, tidak pernah. Tetapi di dalam mengikut Kristus ada sesuatu hal yang dikatakan kita harus pikul salib, berarti masalah tetap ada walaupun kita mengikut Kristus. Tetapi Yesus selalu menjadi satu jaminan. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, apakah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, keluarga, anak, suami, istri, semua mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Walaupun bermacam-macam pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi itu tidak mungkin sama, ada perbedaan-perbedaan. Tetapi kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Sesungguhnya itulah yang dikatakan firman kepada kita. Tetapi kita selalu punya rasa khawatir, punya rasa takut. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa
Apabila kita berjalan bersama dengan Kristus, badai kehidupan kita itu pasti akan berlalu. Bahkan di dalam badai hidup pun, keimanan kita pasti akan ditempa oleh Kristus. Tetapi dalam melewati pergumulan, dalam melewati permasalahan hidup, kita harus tetap boleh bersama-sama dengan Kristus, karena Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang akan menguatkan kita, memberkati dan memberikan kita kemenangan. Sekali lagi firman ini mengingatkan supaya kita tidak takut, tidak khawatir pada saat masalah itu selalu ada, tetapi biarlah kita selalu melibatkan Tuhan. Karena kalau Yesus bersama dengan kita, di situ mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai masalah, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Dan yang mungkin saat ini sangat berbeban berat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan. Yang hatinya berduka, Tuhan pasti akan menghiburkan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, karena Dia adalah Raja, segala raja, berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Baik itu angin, baik itu badai, apapun, Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Biarlah Dia tetap memerintah dalam kehidupan kita, dan kita terus mendekatkan diri kepada Kristus, karena Dia adalah kekuatan kita, kemenangan kita, dan juru selamat kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman hari ini. Biarlah pada saat kami dalam masalah, kami boleh tetap berserah hanya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Yesus adalah penolong, Yesus adalah pemberi jalan keluar, Yesus adalah penyembuh. Biarlah semuanya kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Semakin kuat, semakin beriman kepada Tuhan, supaya kami mampu menjalani kehidupan bersama dengan Kau ya Bapa. Kami percaya mujizat Kau nyatakan, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.